sampaikan dulu, tujuan supervisi itu adalah untuk kalau dari segi anak dia memperbaiki kualitas pembelajaran. Kalau dari gurunya dapat menggali potensi diri masing-masing. Nah itu tujuannya. Nah sekarang ada 3 yang ingin ibu tahu dari supervisi yang akan dilakukan pada hari ini. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang ingin Wulan capai pada hari ini itu ada apa saja? Dari situ dulu yang dari modul betul bang, modul aja kan ada nanti RPP yang perharinya kan. Nah yang dari situ boleh. Itu menyajikan materi dalam tema semestis, menyajikan materi secara sistematis, kemudian belajar berdasarkan bakat dan minat. berdasarkan bakat dan minat. Oke. Sama melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuh kebiasaan positif. Kebiasaan positif ya. Kebiasaan positif Dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Berarti ada 4 yang lain. Ada 4. Nah, area pengembangannya apa nih? Kalau melakukan menyajikan materi secara sistematis, kan kita ada 3 kan, ada 3 CP, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, satu lagi dasar-dasar literasi. Ya, Nah, area pengembangannya itu masuk ke mana tuh? Kalau menyajikan materi ini masuknya ke sebenarnya jati diri, nilai agama dan moral, dasar-dasar literasi. Dasar-dasar literasi berarti ya, dasar-dasar literasi. Kemudian yang kedua, belajar berdasarkan bakat dan minat. Ini jati diri ya, jati diri. Terus melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan kebiasaan positif. Ini nilai agama bisa, jati diri juga bisa. Nilai agama ini bagus ya, nilai agama. Yang keempat, melakukan pembelajaran sesuai kompetensi yang akan dicapai. Nah ini nggak usah masukkan ke yang 3 CP itu. Jadi nanti ini ibu lihat apakah kegiatan yang Wulan lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ibu nanti nengoknya di situ. Yang bagian terakhir adalah Wulan kan sudah punya tujuan tadi kan, sudah punya areanya. Nah apa yang Wulan lakukan untuk mencapai yang 4 ini tadi? yang pertama itu kan udah ngambilnya yang materi yang kita menyajikan materi dalam tema secara sistematis. Itu udah ngambil dari tema hewan darat tuh. Hewan darat apa ya, supaya anak-anak lebih mengenal lagi gitu Bu, membedakan hewan darat, hewan laut, hewan di darat. Itu nanti kegiatannya berupa apa? Tanya jawab atau mengerjakan lembar kerja atau Lembar kerja. lembar kerja. Berarti ini strateginya menggunakan lembar kerja. Terus yang belajar berdasarkan bakat dan minat, strateginya
itu ulang membedakan pelajarannya. Oh, berarti ulangan diferensiasi gitu ya. Diferensiasi konten atau proses. Kalau konten kan berarti dibedakan hewannya. Hewan darat kan banyak tuh. Misalnya yang satu yang satu lagi yang lain itu konten. Kalau yang proses caranya berbeda. Misalnya yang satu menggunakan tadi lo bilang lembar kerja kan. Nah terus yang lain misalnya menggunakan permainan gitu. Nah, jadi lo yang mana? Ulang tuh buatnya masih angka bu. Tapi Ya, berarti ini diferensiasi konten. Ulang tuh buat semalam kegiatannya tuh yang satu untuk mengenal angka karena kan macam anak yang baru tuh bu. Ya. Nah itu kan belum itu kan masih belum itu. Jadi kan masih untuk angka dia Kaira sama ayah. Nah, karena ayah kan masih lama gitu kan, jadi masih ulang lagi. Kaira sama ayah, terus yang duanya lagi itu Zawa sama Zura untuk ke huruf. Nah, jadi membedakan itu dulu, yang lainnya masih mengikuti. Lagi ini baru dua strategi yang melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan kebiasaan positif. Itu tadi bu, supaya anak-anak tuh lebih positif aja belajar kan, karena kan ini dibeda-bedakan gitu. Nah, supaya lebih fokus juga. Oh, jadi berarti diferensiasi tadi itu strateginya dari dua tujuannya ini. Ya, digabung. Yang terakhir melaksanakan pembelajaran sesuai kompetensi yang akan dicapai. Ini ada strategi berbeda. Strateginya tuh udah masukkan semua gitu bu. Udah dapat. Tanda tangan dulu dong. Ya. Tangan dulu. Ya, boleh. Siapa yang sudah hafal? Saya. Siapa yang sudah hafal? Saya. Buatku. Oke, 1, 2, 3. Lonceng berbunyi baris biarlah, bersiap kaki rapat pegang bahu teman. Lonceng ke atas melalui bentang, ke bahu ke depan lalu dipindah. Loncat yang tinggi 1, 2, 3. Mari menirukan burung terbang di udara. Mari Empat, lima, enam, tujuh, delapan, mulai berdaya. 9, 10 jadi patung. Nah yang ini nanti di sini ada huruf apa was? Iya pintar, ada huruf B. Nah, ibunya itu kita hitung. Yang kotak pertama di sini ada kupu-kupunya berapa ya? 1. Cari angka 1 ini. Duduk saya. Iya, duduk ibu tunjuk. Ini ya angka 1 ya? Oke, nanti kita warnai. Bisa? 2. Ini angka 2. Ini. Iya, kita warnai angka 2. Angka 2-nya pakai
Mana pokoknya? Udah. Udah dong. Bisa. B. Bisa? Udah selesai semuanya tadi Alam? Ini ya, yang ketiga tadi ya? Iya. Ini apa nih? Iya. Iya. Oke, pintar Alam. Bisa tadi? Oke, tadi ya. Antara tiga tugas, empat tugas itu Alam suka yang mana? Alam suka yang mana? Yang ini? Apa yang ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Agni Olivianti. Olivianti, panggilan Bu Anti ya. Iya, Bu Anti, apa kabarnya, sehat Ibu? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga ini ada Ibu Ulan ya, selaku rekan sejawat di TK Negeri Pembina Senayang. Oke. Pertama saya mengucapkan rasa syukur bahwa saya sudah sampai ke sini untuk melakukan PI kelima untuk angkatan 8 pendidikan guru penggerak Kabupaten Lingga ya. Bu Anti selaku CGP yang hari ini sudah proses kegiatan selama 5 bulan dan sudah masuk ke modul 3.1 ya Bu. Sudah selesai 3.3 Pak. Oh, udah selesai ya. Iya. Baik, Ibu, ini merupakan kegiatan PI 5 yang salah satunya kegiatan kita adalah penerapan aksi modul 3.1, terus nanti rancangan program berdampak pada murid, terus perkembangan komunitas praktisi yang Ibu lakukan di sekolah, dan terakhir coaching dengan rekan sejawat terhadap pembelajaran ini ya, observasi pembelajaran. Nanti dalam kriteria penilaian saya akan menyaksikan, melihat, dan menilai kegiatan observasi Ibu bersama rekan sejawat. Nah, itu ada beberapa hal yang harus Ibu perhatikan. Pertama, kemitraan. Bagaimana nanti Ibu melakukan observasi dengan kawan itu, menyampaikan tujuan, terus tidak menggurui, dan saling berkomunikasinya itu tidak tidak sepihak saja, tapi dua-duanya dapat gitu, tiktoknya dapat lah gitu. Terus kedua, proses kreatif. Nanti proses kreatif ini juga Ibu bagaimana menggali, mengeksplor terhadap rekan sejawat tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas ya, hasilnya sehingga tujuan akhir Ibu dengan rekan sejawat ini dapat. Terakhir, tentang memaksimalkan potensi, nanti rekan sejawatnya juga menghasilkan tindak lanjut yang konkret, Ibu juga menghasilkan tindak lanjut yang konkret, dan terakhir jangan lupa saran penutup dan kesimpulan terhadap pembicaraan Ibu. Itu penilaian yang akan saya laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan Ibu dapat melaksanakan sampai selesai dan nilainya memuaskan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Anti memulai kegiatannya. Langsung aja ya Pak. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ibu Ulan. Selamat siang. Sesuai dengan kesepakatan kita beberapa waktu lalu bahwa hari ini adalah jadwalnya supervisi kelas untuk kelas A. Nah, ini adalah bagian yang ketiganya dari proses kita. Yang pertama kemarin yaitu pra-supervisi, kemudian observasi di dalam kelas, dan yang ketiga ini adalah pasca observasi. Nah, mengingatkan kembali kemarin waktu percakapan kita tentang pra-supervisi adalah Ibu Ulan menyampaikan kepada saya bahwa ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari itu. Nah, kira-kira Bu Ulan masih ingat nggak tujuan pembelajarannya apa saja? Tujuan pembelajaran yang pertama itu boleh ini ngambil laptop juga boleh. Kalau lupa ingat.
tujuan pembelajaran yang saya buat itu yang pertama, anak memahami dan berpartisipasi menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya. B21. Yang kedua, anak mampu memilih hal ia suka, menunjukkan rasa bangga terhadap karya atau usahanya, dan memiliki keinginan untuk mencoba hal baru. Yang ketiga, anak mengenal konsep dan simbol bilangan, dasar literasi STEM. Ada 3 ya Bu Ulan ya. Nah, artinya kegiatan pembelajaran yang Ibu Ulan lakukan dalam 1 hari itu pada intinya adalah untuk mencapai yang 3 tadi. Betul begitu? Ya, Nah, setelah Ibu Ulan lakukan pembelajaran itu kemarin dan saya sebagai supervisor melihat Ibu Ulan mengajar, sudah membuat catatan-catatan juga, cuman saya ingin mengetahui bagaimana menurut Ibu Ulan sendiri pembelajaran yang sudah dilakukan itu kira-kira seperti apa? Alhamdulillah, kegiatan pelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas itu sesuai dengan yang tujuan pembelajaran yang saya buat. Sesuai dengan tujuan ya Bu Ulan ya. Sesuai. Tujuannya ada 3 dan sudah sesuai begitu ya Bu Ulan. Nah, itu secara keseluruhan. Nah, menurut Ibu Ulan ada tidak yang kira-kira yang masih mengganjal atau masih kurang, masih ingin diperbaiki atau apapun itu yang Ibu Ulan rasakan gitu? Masih ada, tapi itu hal untuk membuat anak-anak fokus untuk lebih fokus belajar lagi. Bu Ulan merasa anak-anak masih kurang fokus, Ya, masih kurang fokus ketika mengikuti pembelajaran yang Ibu Ulan lakukan. Seperti itu. Kalau dipresentasikan misalnya, kan anak murid Ibu Ulan itu ada 7 ya. Iya, Ada 7. Nah, kalau dipresentasikan yang 7 itu apakah semuanya tidak fokus atau hanya sebagian atau bagaimana? hanya sebagian 1 atau 2 orang gitu. 1 atau 2 orang yang masih belum fokus untuk mengikuti pembelajaran yang oke. Itu Ibu Ulan kan sudah tahu ada sesuatu yang kurang berkenan begitu kira-kira ya Bu Ulan ya, dan ingin diperbaiki untuk kedepannya. Nah, menurut Ibu Ulan permasalahan yang tadi kira-kira nanti solusinya seperti apa? Solusi untuk kedepannya, insya Allah nanti saya lebih ingin anak-anak fokus dulu di sebelum memulai kegiatan belajar itu dengan cara mengajak anak-anak bermain tapi sambil belajar, yaitu dengan istilahnya kegiatan belajar tapi sambil bermain. Oke. Bisa dibilang nanti kalau saya salah tolong koreksi, bisa dibilang seperti ini mungkin ya, pembelajaran yang menyenangkan. Iya, seperti itu kira-kira. Iya. Oke. Berarti Ibu Ulan nanti kedepannya ingin lebih merancang sebuah pembelajaran yang menyenangkan sehingga fokus anak tadi lebih fokus lagi. lebih fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran seperti itu kira-kira ya Bu Ulan ya. Nah, apakah ada lagi? Tidak ada Bu. Satu ya. Iya. Berarti Ibu Ulan ingin menyelesaikan yang ini. Iya. Oke. Dengan cara itu tadi merancang kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Bisa digambarkan misalnya contoh satu saja pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Contohnya seperti ini Bu, kita dari saya sendiri membuat mainan berasal dari kardus, yaitu membuat huruf kecil dan besar, nanti kita jodohkan di kardus itu, kita buat lubang sambil bermain
eh, mem- apa, mencari huruf kecil dan huruf besar. Oh, baik. Seperti mencari pasangan Ah begitu. ya, mencari pasangan huruf. Oh, baik. Itu adalah salah satu contoh gambaran media mungkin ya Iya, yang media. akan Ibu Ulan gunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kan sudah dapat nih medianya sudah dapat. Nah, nanti ke depannya tentu Ibu Ulan ingin melihat lagi apakah memang media ini menyenangkan bagi anak atau itu hanya menyenangkan bagi kita saja ya kan. Nah, bagaimana Ibu Ulan tahu bahwa media ini menyenangkan nih untuk anak? Nah, dari segi apa Ibu Ulan bisa melihatnya gitu? Dari segi anak itu sudah mulai fokus belajar. Oke, terus Terus dia bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak gitu. Ya. Oke, baik. Itu ya Ibu Ulan ya. Nah, kira-kira kapan Ibu Ulan akan membuat rencana perubahan ini? Insya Allah kalau dapat minggu depan. Minggu depan ya. Minggu depan. Mungkin bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita yang barusan, karena Ibu Ulan tadi sudah tahu tujuan pembelajaran apa, kemudian ada permasalahan yang ingin diselesaikan, kemudian sudah mengutarakan juga alternatif solusinya seperti apa tadi, yaitu dengan membuat media pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya menggunakan bahan-bahan bekas. Iya. Jadi bisa dibilang itu tidak memakan biaya karena di sini sumber dayanya banyak ya Bu Ulan ya. Kemudian insya Allah Ibu Ulan akan melakukan perubahan ini adalah minggu depan. Harapan saya ini tidak hanya sekedar rencana, tapi memang betul-betul dipraktekkan. Nanti kalau ada sesuatu yang bisa saya bantu, silahkan komunikasikan, apakah itu berupa ide ataupun berupa finansial untuk membeli sesuatu misalnya. Silahkan dikomunikasikan ya Bu Ulan ya. Mungkin cukup sekian untuk percakapan kita hari ini. Terima kasih. Selamat berproses. Semoga kedepannya jadi lebih baik lagi.